Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Putri Rahmadani dengan NIM 2205120439 dari kelas IA 2022. Di sini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Untuk membuat sebuah jaringan, beberapa komputer dengan perangkat lainnya disambungkan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Apa sih bedanya? Perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah dalam sistem kerja antara keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi data dalam jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain. Sebuah sistem terdistribusi juga terdiri dari kumpulan jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, pengolahan data dilakukan oleh masing-masing komputer. Dalam sistem terdistribusi, pengolahan data dilakukan oleh semua komputer. Yang pertama, data center. Apa itu data center? Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya, data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk membuat website atau aplikasi. Data center biasanya memiliki ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Komputer-komputer inilah yang nantinya akan dijadikan penyimpanan dan pengolahan data. Selain itu, di dalam rak tersebut juga terdapat berbagai perangkat dan kabel jaringan yang diperlukan untuk operasional. Karena menyimpan data penting dalam skala besar, data center juga dibangun dengan keamanan tingkat tinggi, baik dalam segi keamanan fisik bangunan atau konfigurasi software untuk masing-masing server di dalamnya. Nah, untuk memilih data center yang baik, ada beberapa kriteria yang biasanya menjadi patokan. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi data center harus pada daerah yang aman banjir, gempa, tanah longsor, atau hal bahaya yang lain agar tetap aman. Selain dari sisi geografisnya, data center juga harus terdapat pada daerah yang memiliki akses internet stabil agar bisa terus diakses secara online. Yang kedua yaitu keandalan. Data center yang bagus memiliki kecepatan akses data yang cepat dan efisien. Salah satu yang mempengaruhi keandalan dalam mengakses data adalah jaringan internet fiber optik. Jaringan yang efisien akan berpengaruh pada kinerja data center tersebut. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas. Salah satu yang menjadi daya tarik pengguna adalah fleksibilitas data center. Contohnya seperti mengatur skala penggunaan server. Struktur desain dan perangkat yang digunakan dalam center harus diperhatikan agar fleksibilitas tetap terjaga. Kemudian yang kedua ada jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Merupakan jenis jaringan yang jaraknya saling berdekatan. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau personal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, komputer dengan smartphone. Media yang biasanya digunakan yaitu Bluetooth dan USB. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN.
merupakan jenis jaringan yang cakupan wilayahnya dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Biasanya penggunaan LAN berada di lab sekolah, perkantoran, atau kampus-kampus. Jaringan LAN menggunakan kabel atau wireless sebagai media penghantar jaringannya. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan kumpulan dari berbagai jaringan LAN dan letaknya saling berdekatan atau masih dalam satu wilayah atau perkotaan. Misalnya dalam satu daerah, terdapat beberapa perusahaan atau kantor yang saling terhubung dengan jaringan. Jadi, bisa dikatakan bahwa jaringan MAN merupakan gabungan dua atau lebih jaringan LAN. Yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, merupakan jenis jaringan yang cakupan atau luas wilayahnya sangat luas. Adapun luas wilayahnya bisa berbagai kota, negara, maupun antar benua. Jaringan WAN biasanya menggunakan media transmisi kabel bawah laut ataupun menggunakan satelit. Yang ketiga ada jaringan berdasarkan aksesnya. Jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet sendiri adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Kemudian yang keempat ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama yaitu ada bus topologi, yang kedua ada ring topologi, yang ketiga ada star topologi, yang keempat ada extended star topologi, yang kelima ada hierarchical topologi, dan yang terakhir ada mesh topologi. Yang pertama ada bus topologi. Bus topologi adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke ujung titik terakhir. Yang kedua ada ring topologi. Topologi ring adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang terbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Yang ketiga ada star topologi. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan rute dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Kemudian yang keempat ada extended star topologi. Topologi extended star merupakan sebuah topologi jaringan yang konsepnya mirip dengan topologi jaringan star, bahkan bisa dikatakan sama. Hanya saja pada topologi jaringan extended star ini lebih banyak memakai repeater atau penguat sinyal dalam jaringan. Yang kelima ada hierarchical topologi. Topologi hierarki adalah sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan dengan node atau simpul secara bertahap, dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah. Yang terakhir ada mesh topologi. Topologi mesh atau sering juga disebut dengan topologi bentuk jala merupakan topologi jaringan yang terbentuk dari koneksi antar komputer di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.